untuk bisa menghasilkan produk yang bagus itu kan perusahaan itu harus sehat dulu kan sebenarnya. Dan tidak diatur, sangat mungkin misalnya orang yang punya kekuasaan apapun bentuknya bisa memiliki media. Sederhana sebenarnya kalau bagi masyarakat itu, bagaimana wartawan itu bisa menolong masyarakat sebenarnya. Kenapa dia tidak mau UKW? Kita pertanyakan juga ya, pertanyaan ke orang yang tidak mau itu kan. Yang UKW ini akan diusulkan dapat tunjangan dari pemerintah. Alhamdulillah kalau itu. Ini salah satu daya tariknya. Nah, itu. Kita nurut. Oh, itu Sudah protokol kesehatan. Ini sekitar walaupun tidak sampai semeter, pokoknya hawa kita udah ada kenal ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat Begesah berada. Ini Begesah nih kak. Begesah siap. Kaca, kak Begesah. Ayo, ngobrol. pendek lah soal Begesah itu. Pendek acuannya kan. Di depan saya ini sudah ada dua tokoh atau dua petinggi ya. Petinggi di internal kita. Iya, betul. Satunya Kak Firdaus Komar, Haji Firdaus Komar. Siap. Haji kayak. Amin. Iyalah, Haji. Dan satunya lagi Haji Purwadi SP. Insyaallah, amin. Amin. Kedua tamu kita pada siang hari ini sama-sama menjabat sebagai ketua wartawan, satu ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Oku dan satunya lagi ketua PWI Provinsi Sumsel. Kebetulan lagi di sini nggak ya? Iya, betul. Lagi monitoring PWI di sini. Wah. Monet. Sebelum kita masuk ke topik, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, share, dan komen di kolom bawah. Tak perlu panjang lebar kali ya. Ampun, Oke. Itu besar gini ya. Iya. Santai, Bek, ya. Ya, saya pikir berkaitan dengan apa yang kita konteks saat ini ya. Kemudian profesi kita memang sebagai wartawan yang sebagai ketua PWI ya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, yang saya pikir banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas kewartawanan gitu ya, Pak Ketua ya. Iya, betul. Kita secara personal punya tanggung jawab berkaitan dengan tugas kewartawanan. Secara organisatoris kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan teman-teman wartawan terutama yang tergabung di PWI ya, gitu. Untuk pertanyaan awal Kak, secara umum Kak, bagaimana Kakak memandang dunia jurnalisme di era sekarang, khususnya di Sumsel ini? Ya, saya pikir berkaitan dengan jurnalisme yang saat ini sangat kompleksitas ya, dipengaruhi dari sisi eksternal di luar profesi wartawan, dipengaruhi oleh teknologi, perkembangan teknologi, kemudian pengaruhi secara internal juga bahwa kita makin lama makin banyak dituntut untuk bagaimana kita memiliki multi talenta ya, multitasking berkaitan dengan apalagi banyak sekali platform sekarang berkaitan dengan ya kewartawanan. Harus mampu berevolusi ya Kak. Lah, sebenarnya bahasa lainnya bisa Konvergensi. berevolusi, tapi bagaimana kita mampu menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri dengan keadaan dan mengambil keputusan dengan keadaan itu. Kapur bagaimana Kapur? Ya, kira-kira. Begitulah. Kalau beliau ini kan sudah banyak pengalaman. Untuk di dunia jurnalistik lebih senior beliau kan. Tentunya asam garamnya lo banyak lah, makanya berani mengambil keputusan keluar dari perusahaan yang besar, mendirikan perusahaan sendiri. Artinya memang sudah ada bekal. Nah, kita ini belum berani untuk mencoba itu. Kayak di tengah era sekarang ini kan menjamur nih Kak. Jadi orang dengan sedemikian mudahnya masuk ke dunia jurnalistik ya. Entah dia dari pensiunan apa, entah dia latar belakang pendidikan apa. Nah ini sebenarnya faktor apa Kak yang membuat orang dengan mudahnya? Apakah memang faktor undang-undang pers sendiri yang memang tidak mengatur itu Kak? Ya, saya pikir memang banyak faktor ya, banyak faktor yang satu kondisi semua orang sangat mudah dalam kaitan mudah itu kan
kita bicara tidak standar ya tidak standar ya. Karena kalau kita bicara standar harus mengikuti prosedur, tentu banyak persyaratan yang harus dipenuhi ketika harus misalnya uji kompetensi wartawan kan. Tapi ketika misalnya masyarakat siapapun bisa ikut di profesi itu, menumpang ya, jadi apa itu memboncengi di profesi itu, dan faktanya seperti itu memang. Yang pertama memang regulasi. Saya pikir profesi wartawan inilah profesi yang tidak spesialis ya, yang tidak spesialis bahwa dihasilkan dari dunia pendidikan yang khusus seperti itu. Kalau dokter kan memang harus kuliah dokter misalnya. Ini kan kuliah di pertanian misalnya. Latar belakang pendidikan apapun bisa. IAIN. Dan itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena regulasinya yang masih memungkinkan seperti itu dan bisa dikerjakan oleh standarnya seperti itu. Apalagi kalau kita bicara misalnya yang belum masuk kualifikasi ya. Seperti kata Anda tadi misalnya pensiunan A, pensiunan B ya, kita nggak nyebut lembaga lah nanti tersinggung ya. Artinya fakta itu yang membuat kita harus bersikap sebenarnya, apalagi posisi kami di PWI misalnya ya. Saya selalu bilang seperti ini pada teman-teman, oke lah kalau memang tidak mungkin kita melarang, kamu jangan jadi profesi dong, jangan, ini biarlah kami, tidak mungkin kan. Tapi bagaimana kita bisa memberikan satu edukasi, pembinaan pada mereka untuk jadi wartawan yang baik itu seperti ini misalnya standarnya. Jangan sampai, karena kuncinya kita jadi wartawan kan bagaimana menghasilkan karya jurnalistik kan, karya jurnalistik yang memiliki dampak pada akhirnya kan, dampak ke orang banyak. Bukan berarti kita menulis-menulis saja atau membuat satu tulisan-tulisan yang tidak ada artinya. Harus memiliki impact-nya seperti apa. Tentu impact yang diinginkan itu adalah impact untuk kemajuan, untuk kemaslahatan, untuk memberikan inspirasi, edukasi ke publik, ke masyarakat. Seperti itu sebenarnya. Dan pertanyaan tadi, kenapa misalnya orang dengan mudahnya, satu dari sisi regulasi yang memang saya pikir karena memang coba kalau regulasi itu diatur untuk jadi profesi ini mereka harus mengikuti pendidikan atau dapat sertifikat A misalnya ya. Orang kan agak susah juga mungkin kan. Dia harus melalui, anggaplah dari sarjana manapun bisa mungkin ya. Tapi dia harus melalui satu kursus atau apapun namanya yang memang dibikin untuk jadi modal dia dalam berkaitan dengan membekali skillnya, kemudian pengetahuannya, kemudian etikanya kan, seperti itu. Kalau dia mau bekerja di lembaga penerbitan tertentu, jelas ada standar ya kan. Umur, kalau sudah pensiunan ABC tadi tidak bisa lagi sebenarnya kan. Tapi karena regulasi memungkinkan membuka media sendiri, misalnya kan memiliki media sendiri, cetak pemain, itu yang membuat dia Siapa bisa yang jadi. mau melarang ya? Siapa yang mau melarang? Bisa kan mau perusahaan penerbitan dan sebagainya, kan mudah sekarang. Cukup didaftarkan di akte di notaris, kemudian sampai ke Kemenkumham, itu sudah bisa menerbitkan. Hanya saja mungkin dari segi legalitas oke, tapi dari segi kualitas mungkin dia harusnya verifikasi dulu. Misalnya sekarang kan ada Dewan Pers, verifikasi lembaga media maupun perusahaan. Verifikasi untuk personnya adalah uji kompetensi tadi kan, bahwa dia sudah mengikuti uji kompetensi, artinya dia memang betul kompeten. Tapi itu tadi kita tidak bisa melarang dia nggak masuk di dunia jurnalistik. Karena undang-undang juga setiap warga negara. Betul. Di undang-undang pers ya. Iya betul. Artinya regulasi itu jatuh ketika orang ini ingin jadi wartawan, dia masuki perusahaan itu. Jatuhnya regulasi dikeluarkan dari perusahaan. Bener. Seperti kata Pak Purwadi tadi, harusnya perusahaan persnya yang memiliki syarat dan kriteria tertentu kan. Oke lah, misalnya kalau media yang sudah dikelola profesional, yang sebenarnya untuk membuat satu perusahaan kan yang pertama kan harus modal, benar kan? Iya. Modal kadang tuh hitungan modalnya gimana kan, misalnya ketika bagaimana mungkin dia akan membuat satu produksi usaha kalau modalnya misalnya tidak bisa mencukupi, misalnya seperti itu. Tidak, modal kan berkaitan dengan resourcesnya kan, sumber daya manusia, kemudian berkaitan dengan kalau dicetak mesin cetak, itu kan bentuk modalnya Pak ya. Untuk bisa menghasilkan produk yang bagus itu kan perusahaan itu harus sehat dulu kan sebenarnya ya. Kalau perusahaannya tidak sehat, tentu hasilnya juga kurang sehat kan, hasil karyanya kan. Dan itu sekarang banyak terjadi. Saya pikir, gimana menurut kamu banyak terjadi sekarang? Itu maka saya tanyakan. Itu fenomena ini, keberlangsungan. fenomena ini kan Coba dari PWI Oku dulu ada nggak terjadi? Menurut saya
terbukti Pak Ketua mempunyai media sendiri. Artinya bisa menjaga keberlangsungannya itu. Iya, iya. Tinggal lagi memanagenya. Tapi memang untuk media mainstream, media cetak, memang 5 tahun kebelakangan memang agak kewalahan. Serangan daripada teknologi kan, ya, online dan sebagainya ini. Apalagi COVID ini, mereka pusing anggaran dan sebagainya, sehingga Reko pusing tuh bikin pusing ini. iya. Apa tuh? Repo. Iya. Jadi dia konsentrasi dana itu ke COVID, ya kan, banyak pengurangan. Barusan tadi dapat informasi bahwa salah satu instansi melaporkan bahwa 150 media untuk dioku katanya, yang berlangganan baik online maupun cetak. Banyak Mereka sekali, kewalahan untuk memenuhi itu. Banyak sekali 150 media. Artinya dengan ada kaitan dengan kemudahan mendirikan perusahaan penerbitan tadi kan. Sejak keran reformasi dibuka ini kan pers ini kan harusnya deras ya. Apakah sudah kebablasan? Kebablasan dalam segi Agak berat ini obrolan ini. tidak, artinya kebablasan dari segi kontennya atau dari sisi regulasinya. Kebablasan dari sisi Seluruh mungkin. Iya. Kalau dari sisi konten, artinya ada semacam substansi isi berita itu yang dianggap terlalu bebas, misalkan jadi kebablasan misalnya. Kemudian kalau itu dari sisi memungkinkan orang untuk berusaha di bidang media, mereka bisa memenuhi persyaratan itu misalnya, apakah itu sudah bablas ya. Tapi yang paling penting saya pikir, misalnya kaitan dengan apa itu standarnya dulu ya. Sebenarnya Dewan Pers itu sudah mengeluarkan misalnya standar perusahaan pers misalnya. Standar itu bentuk dari batasan bahwa untuk membuat satu perusahaan pers itu ada item-item yang harus dipenuhi. Minimal. Misalnya, Minimal harus itu. mereka ini. Kemudian berkaitan dengan kerjasama misalnya dengan pihak ketiga ya seperti dikatakan Pak Purwadi tadi. Saya pikir begini, kerjasama itu harus kembalikan lagi pada standar tadi Pak. Jadi jangan sampai semuanya dianggap sama rata ya. Akhirnya diakomodir semua dan menghabiskan anggaran dan tidak bisa lagi melihat proporsinya seperti apa. Betul. Jadi kalau kita kembalikan ke fungsinya, fungsi dan peran pers itu harusnya pihak yang melakukan kerjasama itu harus menghitung juga bobot dari fungsi dari pers yang mereka kelola itu seperti apa. Sehingga proporsional. Proporsional, sehingga tidak ada yang dirugikan. Ini kan misalnya yang udah lama, yang udah bagus, sudah ngelola pers itu secara manajerial yang benar, berbeda. tapi dengan pendapat yang sama dengan yang baru. Yang baru, misalnya. Iya, artinya dari sisi itu, saya pikir kan sudah ada juga pemerintah daerah yang sudah melakukan klasifikasi seperti itu Pak, sudah ada. Artinya itu dampak negatif dari sisi bisnis ya. Iya, Sangat terasa berarti artinya kebebasan sekarang ini. Betul. Artinya bisa jadi yang perusahaan raksasa bisa jadi tergerus juga oleh mudahnya membuat media ini. Mungkin pernyataannya bukan seperti itu saya pikir. Jadi perusahaan yang besar juga saya pikir tetap mereka kan punya diversifikasi, punya kemampuan lah ya berkaitan manajerial kan, tidak hanya tergantung dengan salah satu pihak ketiga saja misalnya. Tapi memang kondisi sekarang kan kondisi ekonomi kita memang lagi susah kan. Perusahaan-perusahaan kaitan dengan banyak faktor lain lagi selain memang makin bertambahnya, faktor lain lagi misalnya media sosial yang makin banyak. Seperti Bapak sekarang kan YouTube, ini kan media sosial sebenarnya kaitan dengan itu. Dan bisa dibisniskan juga. Nah, artinya pemanfaatan channel itu juga akan mempengaruhi ketika kita bicara media yang sudah biasa hadir selama mainstream ini. lah, bilang mainstream lah kira-kira ya. Sering orang bertanya begini Pak misalnya, gimana Pak produk jurnalistik, kita produk jurnalistik misalnya standar jurnalistik, tapi kita muatnya di platform media sosial misalnya. Boleh enggak? Saya pikir produk jurnalistiknya tetap merupakan standar produk jurnalistik, tapi medianya tetap media sosial dong. Media sosial itu media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi legalnya. Ya, karena dia tidak ada akte perusahaan, tidak ada verifikasinya. Media sosial siapa yang memverifikasi Facebook misalnya atau Twitter atau Instagram kan? Siapa? Tapi kontennya bisa produk jurnalistik. Artinya secara keamanan terhadap produk itu aman sebenarnya, tidak ada
tidak ada menghujat orang lain karena mereka melakukan konfirmasi, verifikasi misalnya. Tapi itu tetap merupakan produk di platform media sosial, Pak. Yang seperti itu tetap di media sosial. Karena yang digunakannya adalah media sosial yang berbeda berkaitan dengan pengaturan di undang-undangnya. Satu undang-undang ITE, satu undang-undang 40 nomor 99 tentang pers misalnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kaitan undang-undang itu kemarin setahun yang lalu sempat kami ngobrol di kantor PWI Palembang. Macam-macam masukan. Ada yang ini, apakah perlu revisi undang-undang ini? Katanya revisi undang-undang itu maju mundur. Iya. Karena begini, Kak Firdaus. Iya. Kalau bicara regulasi seorang wartawan tadi kan itu kan pada perusahaan ketika Iya. orang ingin masuk wartawan ini dia ada regulasi sendiri. Iya. Nah sekarang regulasi yang umum yang memang ada acuannya. Contoh nih kalau kita mau masuk PNS atau mau masuk TNI Polri itu kan ada nih. Iya, ada kriterianya, syaratnya ya. Umur minimal maksimal sekian atau minimal sekian, tinggi badan, misalnya kalau di fisik. Pendidikan. Iya. Nah kita kan tidak ada di undang-undang itu. Betul. Secara Rinci. jelasnya, secara rinci. Nah itu bagaimana perkembangan revisi undang-undang? Iya, saya pikir begini, kita baru tahu sekarang bahwa ternyata Undang-Undang 40 itu ada kelemahan kan. Ya. Tadi kan kita senang saja adanya undang-undang itu merupakan lambang dari kemerdekaan pers, ya, kebebasan pers setelah Orde Baru masuk Orde Reformasi, lahirnya undang-undang itu 99 dan memang tidak sampai detail mengatur undang-undang yang tidak ada peraturan pemerintahnya ini kan yang pertama kan memang Spesialis. tidak ada PP-nya Pak Tidak ya. ada PP turun. Dan pengaturan kepemilikan juga tidak ada. Pengaturan pemilikan itu warga negara Indonesia. Kadang-kadang misalnya pemilik media itu ada anasir-anasir kepentingan ekonomi, misalnya kepentingan politik kita. Dan tidak diatur, sangat mungkin misalnya orang yang punya kekuasaan apapun bentuknya bisa memiliki media. Karena misalnya misalnya pejabat A, pejabat B atau dari partai A, partai B, partai C misalnya, sangat mungkin karena memang tidak ada diatur kan. Apakah itu bisa diatur? Sebenarnya kan undang-undang kan produk parlemen ya, produk politik manusia juga kan. Artinya kalau menurut saya sebenarnya bisa diatur sebenarnya ya, bahwa yang memang kenapa wartawan yang murni itu harus betul-betul bekerja sebagai wartawan misalnya. Ketika kita masuk partai politik tidak boleh misalnya kan. Ya, kenapa yang punya media itu boleh misalnya kan? Iya, betul. Iya, boleh jadi DPR, boleh jadi menteri misalnya. Nah, artinya padahal yang berkuasa itu sebenarnya yang punya media Pak ya. Yang berkuasa kita kan sekedar pekerja. Pekerja yang mencari memperoleh berita itu Pak. Nah itu sebenarnya titik krusialnya menurut saya ya. Tapi itu salah satu tantangan. Tantangan berikutnya kan sekarang kan di media sosial kan belum diatur secara belum ada regulasi berkaitan dengan memproteksi kepentingan orang pasang iklan di media sosial segala macam kan itu kan. Sekarang orang kan banyak pasang promosi kan di media sosial, di Facebook, di mana-mana yang tidak bayar kan. Sekarang misalnya orang mau bayar di media Pak Purwadi kan harus bayar. Ngapain katanya, sudah di media sosial aja orang mengelola baca. Nah disitulah timbul pajak. Adanya mau ditarik retribusi ya. Pajak ya untuk medsos. Iklan di medsos. Dan perkembangannya sekarang memang di Komisi 1 DPR RI kan ketuanya kebetulan kan wartawan ya, Mutia Hafid kan, Ketua Komisi 1 DPR RI sedang membahas tentang regulasi berkaitan dengan penggunaan media sosial untuk memproteksi identitas personal rakyat itu jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan yang punya media sosial itu Facebook, macam Google misalnya itu. Ini balik lagi ke undang-undang tadi memang agak berat kalau itu pun direvisi ya, banyak kepentingan di situ ya. Pasti, kalau kepentingan tuh pasti saya pikir, karena ada khawatiran juga teman-teman yang komunitas wartawan yang bos-bos ini kan uji dio ini uji mereka kan. Kata mereka. Iya kata mereka uji dio itu kan takut nanti undang-undang ini jadi malah membelenggu kemerdekaan pers katanya dimanfaatkan seperti itu. Kalau direvisi. Iya. Jadi ada rasa khawatir juga. Kecuali memang misalnya
pakemnya itu mantap bahwa kita yakin kemerdekaan pers itu akan tetap dijamin. Kan arti kemerdekaan pers itu kan tidak adanya intervensi, tidak adanya pembatasan kan, untuk menyampaikan informasi. Kan itu maksudnya dari kemerdekaan itu kan tidak ada pelarangan dalam liputan misalnya secara konkret kan seperti itu. Nah, khawatir ketika itu dibahas dalam bentuk ke DPR lagi akan terjadi perubahan-perubahan yang tidak diinginkan ya. Kita menginginkan berubah yang lain tanya kebebasan tadi justru kebebasan yang justru jadi terbelenggu. tapi itu kan rasa khawatir yang belum terbukti sebenarnya. Sehingga begini Kak, pada akhirnya yang menerjemahkan sosok wartawan profesional itu adalah masyarakat sendiri ujung-ujungnya. Benar tidak Kak? Iya betul. Dengan tidak ada kriteria khusus tadi di dalam undang-undang itu. Iya, sederhana sebenarnya. Kalau bagi masyarakat itu, bagaimana wartawan itu bisa menolong masyarakat sebenarnya dalam konteks karya jurnalistik dia. Yang berpihak kepada kebenaran. Karena betul, jadi kalau di dalam buku Bill Kopak yang prinsip-prinsip jurnalisme itu kan yang pertama itu kan bagaimana prinsip utama dari berita itu berpihak pada kebenaran. Tadi. Terus verifikasi seperti itu kan. Kita lanjut lagi. Ya siap. Kak Pur. Ini kita bicara UKW ini. Uji kompetensi wartawan. Sepenting apa itu? Kalau ditanya sepenting apa, sangat penting saya pikir ya. Itu yang kita sepakati dari komunitas pers kan ada 4 item sebenarnya kita sepakati lewat Piagam Palembang itu. Yang pertama berkaitan dengan kesepakatan untuk kompetensi wartawan, standar kompetensi. Yang kedua standar perusahaan pers. Yang ketiga komitmen ketaatan terhadap kode etik jurnalistik. Kemudian standar perlindungan wartawan, dan UKW itu salah satu item yang disepakati oleh komunitas pers untuk mencegah, sebenarnya tujuannya untuk memfilter wartawan yang tidak standar, yang tidak profesional. Sebenarnya pengennya seperti itu. Jadi ketika dia sudah UKW, sudah lulus UKW, sudah kompeten, dinyatakan kompeten, artinya dalam kaitan 3 aspek sebenarnya, aspek etika, aspek pengetahuan knowledge-nya, kemudian aspek skill, keterampilan, mereka sudah teruji 3 ini, ketiga aspek ini. Jadi dia sudah menguasai 3 aspek ini, mudah-mudahan dari pemahaman itu akan menghasilkan produk jurnalistik yang betul-betul memang bisa tidak bermasalah, sehat artinya. Hak karya jurnalistiknya sehat seperti itu. Jadi kalau ditanya penting tidak penting, sangat penting. Gitu. Tapi yang tidak UKW itu tidak jadi soal ketika dia ingin bekerja di lapangan kan? Ya itu pilihan. Kalau kita bicara yang tidak UKW juga itu pilihan dia, berarti mereka menganggap bahwa UKW itu tidak bagian dari profesi mungkin ya. Kenapa dia tidak mau UKW? Kita pertanyakan juga ya. Pertanyakan ke orang yang tidak mau itu kan. Nah sekarang jadi persoalan ini ada juga pihak yang menolak yang namanya UKW. Sering diserang. Betul. Nah itu bagaimana juga itu? Ya, jangankan menolak UKW, Pak. Yang presiden apa-apa ditolak kan. Tapi sudah pilih kadang-kadang ditolak juga. Bukan presiden Indonesia, misalnya presiden konteks lain. Tapi artinya yang ada Pak yang tidak setuju dengan kebijakan Dewan Pers, sudah tidak setuju. Dan di alam demokrasi saya pikir sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi aturan, regulasi tetap kita patuhi. Itu aja. Kalau saya ya Pak Pure, prinsipnya apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang saya patuhi. Karena saya yakin melalui penggodokan yang sangat bagus ya. Kenapa latar belakangnya muncul itu kan pasti ada sebab akibatnya, pasti ada keinginan seperti apa. Nah, yang menolak UKW, saya dengar juga itu sering ada kelompok-kelompok tertentu yang memang menganggap bahwa seperti tidak perlu UKW ya. Saya pikir itu pilihan mereka yang ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Satu, dia memang tidak mampu untuk menuju wartawan yang ber-UKW. Iya. Yang kedua, memang dia pengen di alam yang tidak ada aturannya kan seperti itu. Iya, ada 2 kemungkinan itu. Atau ada yang satu lagi, Pak. Karena UKW sendiri sertifikatnya tidak bisa diagunkan. Kalau guru kan sertifikasi besar kan. Tapi ini ada kabar gembira itu terkait dengan UKW, Pak. Ada. Jadi kemarin kita diskusi dengan Dewan Pers, ada Pak Agung Dharmajaya itu bidang hukum kan di Stisipol kan ada webinar.
sekarang lagi digodok oleh Dewan Pers yang UKW ini akan diusulkan dapat tunjangan dari Nah, pemerintah. alhamdulillah kalau itu. Ini salah satu daya tariknya. Nah, itu. Jadi Jadi soalnya gini, sampai sekarang kan satu punya profesi yang dia ikut sertifikasi dan tidak dibayar ya. wartawan. Nah, iya. Seharusnya kan dibayar. kalau Sertifikasi dibayar. kalau selama ini kita kan beda, kita kan dari perusahaan media. Kalau beberapa media sudah memperlakukan itu sebenarnya, misalnya dia sudah UKW langsung naik ada tunjangannya. Di perusahaan Nah, di itu. perusahaannya. Bukan pemerintah tapi. Kalau sekarang di Bappenas lagi digodok Bappenas. untuk ya, jadi teman-teman yang sudah UKW bersyukurlah sekarang. Artinya pemerintah akan turun tangan. Pemerintah, iya. Kapan Kak, Ya, aktualisasi? nah, yang pertanyaan kapannya itu yang pertanyaan saya juga itu. Artinya begini, dengan begitu kalau pemerintah mengasih tunjangan terhadap teman-teman yang sudah uji kompetensi, yang sudah dinyatakan kompeten, baru narasumber bisa menerapkan bahwa Anda kompeten. Iya. Belum, kalau Anda belum kompeten kami tidak bersedia untuk melayani. Baru bisa sebenarnya. Nah, sebenarnya boleh tidak narasumber menolak wartawan yang belum sertifikasi untuk wawancara? Kalau menurut saya boleh. Boleh. Misalnya nih, Kak Pir wawancara saya, pejabat nih. Saya tanya, maaf, Bung Pir sudah Kompeten? UKW belum? Belum. Oh, mohon maaf, saya tidak Iya. mau memberikan keterangan. Saya pikir boleh hak narasumber itu berkaitan bahwa itu syarat yang diberlakukan mereka berkaitan dengan dan UKW juga diberlakukan secara oleh pemerintah dalam konteks kalian ini Dewan Pers kan, komunitas wartawan kan Tapi itu. yang wartawan tadi berhak juga tetap menuliskan, walaupun dia belum sertifikasi. Iya betul. Ketika dia menolak nih sih. Iya betul. Harus nggak masalah kan? Betul. Dia Berarti punya kan hak masih untuk. ngambang dong barang ini. Ya dalam kaitan ini memang saya pikir yang berkaitan dengan yang narasumber tadi ya, yang memang dia memberlakukan, artinya dia sangat yakin bahwa wartawan yang bisa diandalkan itu yang sudah UKW misalnya, yang seperti itu. Ya kita tidak bisa juga memang aturan harusnya tidak usah diadakan UKW kalau memang dia seperti itu kan. Dan saya pikir UKW ini kan berapa kali Dewan Pers ngomong ini Bu, sebenarnya Dewan Pers itu menurut dari komunitas pers. UKW itu kan Permintaan. atas komunitas pers loh yang minta UKW itu kan, misalnya dari Persetujuan PWI, bersama. dari AJI, dari pimpinan perusahaan besar. Piagam Palembang Iya, ya? Piagam Palembang, iya. 2010. Betul. Dan Dewan Pers mengakomodir itu karena yang tercantum di undang-undang lembaga yang untuk melaksanakan mendata pers, memastikan pelaksanaan kemerdekaan pers itu Nah, Dewan Pers. Sesuai dengan undang-undang. Iya, Dewan Pers. Pak. Nomor 40 tahun 99. Kalau sejauh ini anggota PWI Sumsel sudah berapa orang yang sudah UKW? Kalau jumlahnya ya sekitar berapa persen ya? Hampir sudah anggota PWI itu sekitar 1.100 ya. Yang sudah UKW? Sumsel. Sumsel, iya. Ada 500 yang sudah UKW? Belum sampai. Kalau mungkin belum sampai lah 400 kali ya. 400. Iya. Belum Karena- sampai 50%. Karena kita sudah berapa angkatan, kemudian ada juga yang wartawan yang anggota PWI itu UKW-nya di luar ya, Di luar PWI, di luar Sumsel. Ya. Sumsel. Tapi di apa namanya di lingkungan masyarakat ini, tahu Kak Pir sudah mengetahui belum bahwasanya di lingkungan profesi kita ini ada yang namanya UKW itu atau sertifikasi itu rata-rata? Iya, Atau mereka hanya tahu oh, wartawan? bisa jadi seperti itu. Kita tidak bisa memastikan masyarakat kan, karena sangat beragam masyarakat kan. Ada masyarakat yang kelasnya udah memang dari akademisi yang paham mungkin ya. Kemudian masyarakat yang bawah, masyarakat yang pejabat atau birokrasi. Kalau kalangan birokrasi pejabat sudah pasti kan Iya, tahu, dia. Tahu. Tapi kalau masyarakat umum yang misal di pasar atau yang ini belum tentu tahu kan. Saunya wartawan tuh Wartawan. yang memberitakan kan seperti itu. Di era sekarang ini Kak, profesi wartawan masih menjanjikan tidak? Kira-kira menurut Anda berdua ini? Menjanjikan untuk Untuk Ya, kehidupan untuk itu kehidupan. maksudnya. saya pikir begini. Apapun ya, bukan hanya wartawan. Jadi gini saya pikir bagaimana apakah profesi wartawan itu bisa memberikan kemanfaatan pada orang lain? Nah, itu yang pertanyaan yang paling penting ya. Dan saya sangat yakin bahwa wartawan itu profesi yang masih bisa profesi mulia, saya yakin karena dari pengalaman saya sendiri kan. Kemudian memang profesi yang bisa memberikan dampak berkaitan dengan arus informasi saat ini. Kalau menjanjikan itu sangat relatif. Janjikan kemana? Pernah berjanji kemana dia kan? Maksud Bung Wiwi ini untuk kehidupan gitu. Memang sudah janjian. Nah,
Kemudian kalau standar kehidupan itu seperti apa? Ada beda-beda standar kehidupan. Mungkin ada cukup. Cukupnya tuh. Iya, cukupnya itu kan terbatas ya. Limo nggak cukup ya. Dengan sekolah yang biasa aja sudah cukup. Mungkin kayak Mbak Leni ini anaknya harus sekolah di mana kurang mungkin ya, harus bertambah lagi. Dan untuk kaitan dengan menjanjikan ini, saya pikir bukan berarti kita harus harus memperbanyak income ya. Nah, itu. Ada Entrepreneur, wartawan entrepreneur. Salah tidak ketika seorang wartawan bekerja di perusahaan pers namun dia mempunyai usaha lain. Ini kebanyakan disalahkan oleh perusahaan pers. Ini soal ini. Nah, menurut Kak disalahkan sendiri, di mana? Nah, misalnya saya bekerja di perusahaan nggak boleh sebagai dipolisi seorang wartawan yang mungkin kelas dia mungkin wartawan atau pejabat halaman lah kira-kira, redaktur misalnya. Punya usaha. Mempunyai usaha, income besar tadi. Iya, usahanya beda dengan kegiatan dia kan? Beda jelas. Kayak bos inilah kira-kira. Dan kalau dia punya usaha terkait dengan menambah rezeki dia kan, saya pikir tidak jadi masalah asal usaha itu tidak ada keterkaitan dengan konflik of interest terhadap profesi dia. Dan tidak melenakan. Tidak mengganggu Betul. pekerjaan utama. Kalau yang namanya usaha kan bisa didelegasikan. Yang penting uangnya masuk kan. Seperti sekarang ini. Dan jangan sampai dia membuat usaha itu karena di konflik of interest itu baru memanfaatkan profesi itu. Misalnya dari profesi itu dia dapat usaha ini, misalnya dari profesi itu. Nah, itu yang saya pikir tidak tepat secara etikanya. Tapi usaha itu memang murni dia bikin, bukan karena dia seperti wartawan dia menjalankan usaha itu. Saya kira sah itu. Murni pure bisnis dia kan. Murni bisnis, kalau gagal memang gagal, kalau berhasil memang tidak ada hubungannya dengan wartawan. Apakah berhasil dengan berita dia? Enggak juga kan, itu kan. Itu. Nah, soal konflik of interest, konflik kepentingan tadi, ada yang paling vital mungkin yang harus masyarakat tahu. Bagaimana dengan sekarang kan sudah sedang menjamur lah. Satu orang itu dia berprofesi sebagai seorang jurnalis, wartawan. Dia juga memiliki suatu lembaga, katakanlah LSM lah ya. Jadi dia satu beridentitas dua. Nah, ini kan bagaimana menurut Pak Firdaus? Secara aturan atau secara etika bagaimana? Saya pikir kalau secara etika sudah sangat tidak tepat ya. Kalau dia wartawan, LSM, kemudian karena yang sering terjadi itu LSM itu untuk memanfaatkan kepentingan berkaitan dengan mengkritik misalnya, kemudian menggunakan profesi wartawan yang dia gunakan juga seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi dia yang sang wartawan, dia juga narasumber. Yang wawancara. itu ada yang terjadi. Itu konflik of interest kan? Betul. Secara etika pasti itu akan berkonflik, betul. Berkonflik dan pasti akan membenarkan kepentingan dia sendiri. Karena ada kepentingan apa dia di situ kan? Betul. Apalagi dia misalnya ada kaitan dengan pengambil kebijakan misalnya seperti itu. Dan saya sebenarnya Dewan Pers tidak ada aturan secara tertulis ini ya. Tapi dalam pemberitaan sering mereka mengatakan bahwa harus memilih karena dalam proses misalnya ketika LSM itu bergerak di bidang apa dulu misalnya lingkungan terkait dengan lingkungan, kebijakan misalnya kan, pasti yang digunakannya adalah profesi wartawan. Iya. Profesi wartawan. Sementara dia profesi wartawan itu sendiri. Iya betul. Iya. Sama ketika konflik of interest orang pengacara misalnya. Ya. Dia megang kasus, dia memberitakan sendiri, dia publikasi, pasti dalam konteks konten isi berita itu akan memihak yang dia pegang kasus itu. Iya, pasti itu Pak. Tidak mungkin dia akan membela yang lawannya karena dia pegang kasus itu kan. Nah, tapi secara aturan rigidnya boleh tidak bolehnya itu yang kelemahan kita. Tapi dalam konteks etika, konflik of interest-nya pasti akan terjadi seperti itu. Bagaimana mereka meletakkan satu profesi yang beda dalam satu lain kepentingan misalnya? Mungkin tidak mungkin rasanya. Dia yang membela satu kasus, dia yang memberitakan kasus itu, kan ketika kita memberitakan satu kasus kan pasti ada angle yang dipilih, ada istilah itu kemana judulnya kan, iya. Apakah judul itu akan menyerang kita sebagai pengacara? Iya betul. Mungkin tidak? Tidak mungkin diri sendiri.
Jadi kira-kira seperti jadi itu, tidak Pak. boleh Itu dalam prakteknya. etika ya, tidak Iya, boleh secara etika ya itu ya. Dalam Secara prakteknya, etik, iya. Kalaupun secara tertulis tidak ada, tapi secara etika itu tidak boleh lah ya, melanggar etika. Ya artinya tertulisnya pelanggaran etika. Etika, betul. Karena etika kita kan ada kan, kode etik Kode jurnalistik. Menarik lagi wartawan entrepreneur sedikit, karena beliau ini sangat ya di PWI kan buka KP atas inisiatif beliau dari PWI Sumatera Selatan, mungkin baru ini yang punya usaha di kantor itu kan, artinya kan Apa gebrakan-gebrakan? iyo itu dia Gebrakan-gebrakan sedikit yang- bocoran ya. Karena kita nih ini Pak Purwadi, mengelola organisasi ini kan perlu sumber daya. Sumber daya itu termasuk keuangan. Keuangan Iya. betul. Dan Sangat jelas itu. Tidak mungkin orang mau bantu kita kan setiap bulan. Betul. Misalnya mau Pak ini duit siapa nih yang mau bantu orang tua aja nggak tiap bulan kan ngasih Betul. kita kan pasti ada batas-batasnya ya. Dan kaitan dengan itu makanya kita harus mencari peluang, memanfaatkan potensi itu, tapi bukan untuk kepentingan pribadi kita Pak ya, memang untuk kepentingan organisasi. Dan yang kita bikin sekarang ini sebenarnya bagaimana bisa mengcover misalnya bayar WiFi untuk kepentingan wartawan juga, Listrik. bayar listrik untuk kepentingan organisasi PAM, juga, ya. PAM misalnya. Itu Telepon. ya itu walaupun bayarnya misalnya anggaplah 60.000 murah ya. Tapi kalau kita nggak punya uang 20.000 nggak cukup. Udah kan? cukup. Lebih baik kita bayar 300.000 tapi punya uang 500.000 Pak, masih Betul, nyosok. nyosok. Jadi bayar mahal tapi punya duit lebih. Ketimbang bayar murah tapi tidak punya duit kan? Betul. Ya. Jadi ini patut dicontoh teman-teman PWI. Dan saya mencoba karena setiap setiap jawaban itu kan ada challenge-nya ya, ada tantangannya. Kita tidak akan menemukan satu jawaban yang tepat kalau tidak ada challenge, tantangan atau pertanyaannya kan. Ketika ada persoalan seperti itu, jawabannya seperti apa yang kita inginkan. Menarik. Mungkin ada statement terakhir Kak mengingat waktu. Nah, siap. Statement terakhir. Pak Ketua tuh apa? Oh, Statement Pak terakhir. Ketua, Pak Ketua aku ini mau pergantian PWI ini, menarik ini. Nggak, Oke, belum, masih lama, masih lama. Sama Mak Eni ya. Ada statement terakhir. Jadi kepada teman-teman wartawan khususnya yang tergabung dengan PWI, mungkin mindset berpikir kita ke depan harus dirubah bahwa menyimak di penjelasan Pak Ketua PWI Provinsi Sumsel tadi bahwa kita hidup di PWI ini bukan untuk mencari uang di PWI, tapi bagaimana membesarkan organisasi ini, profesi kita ini, sehingga PWI yang sudah dikenal yang paling tua ini marwahnya tetap terjaga di masyarakat. Dan dunia wartawan tetap menjadi nama kebanggaan dan dihormatin orang. Itu kira-kira. Terakhir. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, saya yakin pasti ada jalan keluarnya, itu aja. Ya, seberat apapun. Kita sekarang di media itu sangat berat di tantangan di media sosial, tantangan di revolusi industri, kemudian pandemi Covid, pendapatan menurun, dan saya yakin pasti ada jalan keluar dan hikmahnya itu. Oh, menarik sekali. Sebelum saya tutup, saya ingat perkataan Pak Teguh Santosa waktu dia menguji UKW di sini. Iya. Kita ini organisasi atau profesi yang tidak mau diatur oleh orang lain. Siapa lagi yang Ngatur. mau Ya. mengatur selain diri Kita sendiri. Makanya ada UKW tadi. Siap. Kita tutup ya. Siap. Kita akhiri karena Kak Pur sibuk, Kak Pur juga sibuk. Sebenarnya tidak sibuk, ini pembawa acara nih sibuk nih pembawa acara. Nah, kita akhiri perkesahan kita pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ilmu kita dapat hari ini nih. Kalau ada sekretariat baru, buka usaha gitu.